Jadi ini kalau kita ganti ke grafik displaynya, kalau kita ganti realistik, ini kita bisa mengecek ya, nanti pas render itu jadinya seperti apa ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ini memang belum keluar teksturnya gitu. Berarti memang aslinya ya dia hanya beton mungkinnya ini ya, atau bahan-bahan lain. Nah, tapi ini tekstur kayu dan lain-lain sudah terlihat. Berarti dia kalau di render itu paling tidak mendekati ini gitu ya. Itu bisa untuk mengecek ya, untuk yang kualitas realistik gitu. Tapi ini saya sarankan dimatikan saja kalau lagi editing ya, biar nggak berat. Oke, sekarang ke material ya. Kemarin juga banyak pertanyaan tentang material, ganti material dan lain. Ya memang ini ya beda-beda ya. Jadi kalau dinding mau ganti material perlakuannya berbeda dengan kalau mengganti material di atap gitu ya. Kemudian di jendela, di storefront-nya gitu ya. Atau di bahan-bahan seperti family-nya gitu ya. Itu beda-beda memang caranya. Tapi intinya kalian bisa cek di setelah ini kalian klik ke manage ya, ke material. Nah, ini material secara keseluruhan ya. Artinya kalian nggak bisa memilah-milah ya. Nah, jadi satu blok ini adalah satu material. Nah, kalau mau terpisah itu kalian bisa ke object styles ya di sini ya. Nah, di semua, tapi kalian harus tahu kategorinya. Kategori dari masing-masing komponen itu ya. Dari masing-masing family-nya itu misalkan ada furniture yang masuknya furniture gitu ya. Nah, ini seperti furniture. Ini adalah semua kategori yang kita pakai dalam model kita saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan pipes ini nggak kita pakai ya berarti belum ada gitu ya. Seperti itu. Kemudian misalkan roof gitu. Berarti ini adalah material-material yang sudah ada di roof. Nah, ini masih semuanya default ya, default, seperti itu. Nah, ini per kategori bisa kita edit seperti itu. Tapi untuk level ini memang masih basic ya kita ya. Jadi kita bisa pakai yang material ini ya. Nah, ini sendiri ada macam-macam, ada identity. Identity ini lebih ke penamaan dan lain-lainnya. Kemudian grafik. Grafik ini adalah tampilan ketika kita menggunakan ini menggunakan Revit-nya dari tampilan di bawah ini ya. Kemudian ada appearance ini adalah untuk rendering ya. Misalkan ini kebetulan juga atapnya ini ya. Nah, rendering ini. Kemudian physical ini kalau untuk kebutuhan simulasi nantinya. Kalau kalian sudah advance misalkan mau menganalisis bangunan seperti itu ya. Sama juga seperti thermal di sini yang punya heat dan lain-lain ya, conductivity gitu ya. Ini nanti biasanya teman-teman S2 ini yang pakai ya. Kalau risetnya sudah mendalam ke scientifical misalkan simulation dan lain-lain. Itu tapi untuk modeling biasanya hanya pakai ini sih. Kalau nggak grafik ya appearance saja ya. Itu pertama. Jadi kita misalkan kita pilih ini ya, kita manage ya, kita pindah ke material. Nah, di sini cara pakainya kita bisa langsung browsing ya. Ini project materials all. Jadi semua material yang ada di sini adalah yang sedang kita pakai di project ini ya sebenarnya ya. Nah, tapi kan kita kesulitan ya taunya ini bagian mana, itu bagian mana. Nah, itu bisa kita pisahkan di sini ya, di filter ini sendiri ya. Nah, ini bisa. Misalkan kita mau ganti material roofnya ya. Oke, kita bisa ketik ya sebenarnya di sini ya. Di daerah home ini ada AEC material juga ini ya. Ini walaupun ada tanda kuncinya ini nggak usah terlalu
Pikirkanlah. Ini ada macam-macam ya ini renderingnya. Saya rasa Revit cukup banyak ya library-nya. Tapi ini lagi-lagi nih tergantung Revit-nya kalian ya. Saya nggak tahu kalian pakai yang Revit versi berapa, kemudian ada library-nya atau enggak, itu misalkan ya. Terus kita bisa juga ya pakai cara ini. Jadi misalkan apa ya? Kita ketik apa genteng itu apa ya? Kalau coba roof ada nggak di sini ya, roof material. Nah, misalkan aspal gitu ya, roofing membran dan lain-lainnya. Tapi memang dia belum terlalu banyak ya material dari, misalkan ini deh apa? Ah ini nih insulation seperti itu ya, metal, chopper gitu ya, plastik. Atau ini misalkan roofing tile gitu ya, roofing tile. Kita coba roofing tile ya. Kita masukkan, ini pakai tanda ini ya, kita masukkan add material to documents gitu ya. Kita masukkan ke dokumen ini. Jadi dari library kita angkat ke sini gitu ya. Itu dulu. Ya, setelah masuk ke sini, ini akan muncul previewnya ya, preview materialnya ya. Nah, di sini ada macam-macam nih. Ada glossiness-nya bisa kita atur ya. Glossiness itu itulah ya. Tahu lah ya kalian ya, mengkilat atau enggak ya. Kemudian fade-nya bisa kita atur ya, kontrasnya lah istilahnya, warnanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada transparansi. Nah, ini coba dicek ya. Siapa tadi Indah ya? Jangan-jangan ininya nyala gitu ya. Kalau ininya nyala jadinya transparan. Ya, kalaupun di render gitu. Nah, kalau ini makin besar ya makin transparan gitu ya. Seperti itu. Ini di-uncheck aja kalau untuk material yang bukan tidak ingin ditransparankan seperti itu. Nah, takutnya memang ini apa ya, rawan untuk terpencet-pencet gitu ya kalau Revit tuh. Jadi sekali klik itu udah langsung nggak ada konfirmasinya ya. Nah ini hati-hati. Ini bawaannya, ini pumpnya bawaannya. Nah ini kalian bisa pelajari lebih detail nanti ya. Kalau untuk proyek-proyek yang lebih memerlukan waktu banyak ya, jadi kalian bisa mengeksplor sendiri. Misalkan seperti ini, terus kita juga bisa pakai di grafiknya ya, use render appearance gitu. Nah ini artinya di dalam grafik itu kita paling nggak mendekati warna yang mirip dengan saat rendering seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian ada pattern-pattern yang lain, ini saya rasa bisa juga kalian lengkapi ya, tapi cukup makan waktu juga kalau semuanya ingin dilengkapi gitu ya. Ya silahkan aja gitu ya. Oke. I use this coba ya. Berubah di realistiknya. Kita bisa coba render ya, yang draft mungkin biar ringan. Memang dia nggak semudah apa ya, nggak sesimpel SketchUp yang kita copy dari material satu terus pindah ke material lain. Nah ini belum masuk nih. Ya. Kita cek belum masuk ternyata. Oh berarti tadi masih ada yang belum lengkap langkahnya seperti itu. Kita kembali lagi, kita ke appearance gitu ya. Nah ini masih belum lengkap ya berarti. Nah kita bisa pakai replace this asset ya. Nah itu biasanya si roofing ini masih terkunci ya, dia masih belum bisa dipakai. Jadi kita bisa pakai cara berikutnya, yaitu pakai replace asset ya. Replace asset ini
Kalian juga bisa cari ketik langsung ya. Misalkan tadi apa, roofing tile ya. Roofing. Nah, ternyata roofing di sini kamusnya hanya ada ini ya di apa? Tadi yang mirip mana ya? Ini ya mungkin ya, Spanish style mungkin ya. Kita bisa cek. Nah, kita bisa replace with the code dan asset ya. Kita cek lagi ya, apply. Apakah berubah? Udah nambah belum ini? Oh, 21. Udah pada bangun nih seperti anak-anak. Belum ya? Belum ya? Belum berubah ya? Jadi kalau belum, kita bisa cek lagi properties dari sini ya. Berarti dia termasuk apa family yang sudah punya parameter gitu ya. Nah, jadi di sini strukturnya itu paling kuat ya, paling apa ya? Bukan paling kuat, paling diutamakan gitu. Walaupun kita ganti-ganti di materialsnya gitu, tapi kalau di sininya sudah ada pilihan material, berarti dia sistemnya lebih mengutamakan punyanya ini. Nah, ini bisa kita cek ya. Ini masih default ternyata. Default. Nah, ini kita cek lagi appearance-nya. Kemudian kita masukkan lagi tadi roof-nya ya. Jadi memang agak muter-muter ya. Jadi tergantung dari family-nya ya. Roofing. Tadi di mana ya roofing? Ini. Roofing tiles. Oke, misalkan. Nah, ini sudah masuk ya, roofing. Sudah dikenal. Dan ini belum kita apa-apakan ya, daerah sini ya. Ini harusnya ada finishing ya. Ini kita bisa tambahkan layer ya sebenarnya. Layer paling luar adalah roofing. Layer berikutnya apa? Layer berikutnya apa? Seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya, kalau seperti ini aja, itu nanti semua bagian dari roof itu akan semua bagian dari atap itu akan memiliki tekstur yang sama, gitu ya. Kita coba ya. Oke, kita coba. Ya harusnya berubah. Nah, seperti ini. Jadi walaupun sisi ketebalannya pun dia tetap mengenalnya sebagai rendering dari roof tersebut ya. Nah, ini yang kalau mau lebih detail berarti kita harus edit type di sini ya. Nah, strukturnya harus kita ubah-ubah. Nah, misalkan layer above ya, layer below. Nah, ini di bawah seperti apa, di atas seperti apa gitu ya. Nah, ini kita harus memang lakukan pekerjaan ekstra ya di sini. Nah, ketika kita tambah, kita bisa tambahkan ya finish 1, finish 2 seperti itu ya. Nah, finish satunya kita punya roofing tile ini ya, kita tentukan ketebalannya berapa misalkan berapa, akan 3 senti lah ya, 30 misalkan. Nah, ini material yang struktural, misalkan saya mau pakai defaultnya aja lah gitu ya. Kembali ke default ya. Kita coba ya. Oke. Nah, jadinya yang berubah adalah hanya lapisan finishingnya aja ya, finishnya atasnya. Nah, ini kita bisa cek dengan rendering ya.
Jadi seperti ini. Kalau level draft ya, ini level draft. Ya kalau sudah selesai semua, misalkan gutternya kalian buat, atau misalkan ada talangnya kalian buat, gitu ya. Ya dia kalian bisa pilih yang paling bagus ya, the best one atau high. Tapi waktunya ya jadi lama ya. Seperti itu mungkin Indah. Tapi tadi Indah ya nanya. Apakah bisa dicoba? Bisa ya. Mana tadi? Hilang ya. Ya, seperti itu ya. Nanti rekamannya saya ya, kebanyakan seperti itu ya kalau untuk urusan material. Baik. Saya kira rata-rata sudah hadir ya ini ya. Berapa? 21 ya. Baik, teman-teman, waktu kita tidak banyak, jadi saya harap kalian bisa menggunakannya untuk menyelesaikan ya. Dan berikut saya ingatkan lagi targetnya seperti ini. Coba share saya stop. Ini yang sudah saya jelaskan di minggu awal pertemuan dengan saya ya. Karya akhir. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan ya. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi ya. Ada 7 poin kalau nggak salah di sini. Ukuran A3 bebas ya, format bebas landscape. Kalian bisa pilih poster atau video ya, bebas ya. Untuk kalian yang lebih nyaman dengan video ya. Karena banyak sekali ya sekarang software recording seperti itu yang tidak memerlukan license dan lain-lain. Saya rasa itu ada juga ya di Windows sudah ada bawaannya seperti itu bisa dimanfaatkan juga. Maksimal 5 menit ya, walaupun kemungkinan nggak akan sampai 5 menit kalau untuk satu karya aja, paling 3 menit ya. Atau kalian bisa tambahkan dengan kata-kata gitu ya, pakai narasi gitu ya, bangunan ini bla 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 karya siapa gitu misalkan, kita membuatnya seperti ini bla 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 gitu ya. Kemudian ada poster ya, poster ini lebih istilahnya lebih diam ya, lebih pasif ya. Artinya kalian bisa pilih ya menggunakan software apapun di sini ya untuk menunjang. Kalian bisa mencampur dengan Photoshop ya, atau misalkan Corel atau apa yang senyaman kalian lah untuk membuat poster sederhana. Nah, poster ini nggak perlu semua kalian tampilkan karena semuanya itu nanti hanya akan kita cek melalui Revit-nya gitu ya. Pekerjaan kalian kita bisa cek melalui file Revit-nya. Tapi untuk apa namanya? Untuk file karya akhirnya, ya, keluaran karya akhirnya itu hanya perlu poster, hanya perlu poster dengan gambar seperlunya. Jadi gambar yang paling kalian anggap menarik gitu ya, gambar yang paling kalian andalkan gitu ya. Seperti itu, kebayang nggak? Misalkan kalian lebih suka dari potongan perspektifnya gitu ya. Jadi kalian potong, terus kalian beri kamera. Nanti akan sedikit saya beri tips ya sambil jalan. Kalian beri kamera seperti itu, atau dari angle perspektif dari bawah gitu. Atau justru kalian malah tertarik dengan aksonometrinya, kemudian di-explode ya, dipecah ya, yang atapnya ke atas, dindingnya ke samping gitu ya. Itu juga bisa ya. Jadi yang modelnya konseptual itu boleh gitu ya. Apapun boleh. Kalau poster ini sebebas kaliannya. Tentunya disertai keterangan-keterangan ya, seperti nama lengkap kalian, nama universitas ya, lambang kampus Merdeka ya, lambang ITS juga, lambang asal universitas kalian juga. Jadi biar rame gitu ya, sponsornya banyak gitu ya.
Kemudian bisa juga kalian beri keterangan tentang kalau itu karya kalian sendiri ya. Tuliskan saja karya tugas apa, terus di situ ukurannya berapa gitu ya, lahannya berapa, konsepnya apa, seperti itu. Kalau itu karya arsitek yang sudah terkenal, kalian bisa tuliskan tahun berapa dibangunnya, karya siapa ya, kantornya apa gitu ya, atau ya penjelasan lain ya, misalkan yang seperlunya aja penjelasannya, nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan tugas ini dibuat dengan Revit bla bla bla, kita fokus ke bagian apanya gitu. Atau juga kalian hanya bisa fokus ke detail di satu tempatnya gitu, misalkan potongan prinsip atau potongan dari atas sampai bawah gitu ya. Terus kalian beli aktivitas atau furniturnya justru yang ingin kalian lihatkan gitu. Itu bebas ya. Jadi semua materi yang kami sampaikan kalian bisa tuangkan di situ sekreatif dan seinovatif mungkin ya. Jadi mau kalian pakai yang fasad yang lengkung-lengkung misalkan, nah itu step by stepnya bisa kalian tuliskan juga misalkan kalau minat ya. Kemudian jangan lupa file Revit-nya ya, itu ada Demna, tampak potongan semua ya, 3D, render, sheets ya. Render ini paling enggak interior dan eksterior ya. Kalau komputer kalian berat ya 2 aja itu cukup gitu ya. Tapi ini boleh juga kalau kalian suka rendernya, kalian bisa masukkan ke poster gitu ya. Jadi rendernya nggak harus poster, nggak apa-apa ya. Misalkan itu lebih ke grafis gitu, ya boleh silakan gitu ya. Kalau itu menurut kalian itu lebih bagus, lebih mudah dicerna seperti itu, silakan. Ya. Kemudian jangan lupa RAB ya, sebisanya nggak apa-apa ya. Jadi paling nggak semua komponen family itu ada di RAB-nya ya. Nah, jadi kemarin sudah saya berikan ya, simpel ya. Jadi nanti akan muncul di bagian project browser, nanti akan muncul halaman-halaman RAB ya. Kemudian halaman sheets-nya ya. Sheets ini penting ya untuk pembagian. Ini Dena, ini tampak, ini potongan seperti itu. Seperti tugas studio kalian lah ya. Oke, kemudian ini penamaannya. Nama kalian, nama universitas, tugas akhir BIM-nya samanya. Yang di topiknya saya rasa sudah jelas. Ini contohnya ya. Ini untuk tampilan yang di sheets-nya ya, di Revit-nya ya. Nah, ini bukan yang poster ya, beda ya. Ini tampilan di file software Revit-nya. Nah, kalau poster ini lebih bebas. Kalian mau sertakan sketsa kalian di awal gitu ya. Kalian mau sketsa furniture misalkan digabung dengan Revit gitu ya, digabung montas gitu. Boleh, silahkan. Atau digabung dengan keterangan-keterangan gitu ya. Boleh ya. Seperti ini ya, explode gitu ya. Ini sangat mudah ya kalau di Revit ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya lagi sama TA mungkin. TA hadir juga kan ya. Kemudian ada juga yang model fokus ke desain secara keseluruhan ya. Misalkan saya mau render malam hari Pak, boleh ya. Bisa render malam hari ini ya. Kalian menggunakan komponen lighting yang di dalamnya itu bisa. Atau bayangan siang hari seperti itu bisa, boleh. Atau lebih ke apa ya? Karya-karya sketsa digabung dengan Revit kalian gitu ya. Kemarin bikin furniture Pak, kemarin bikin sketsa bangunannya Pak misalkan, atau sketsa landscape-nya Pak, seperti itu. Bisa kalian kombinasikan. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan digunakan hari ini dan minggu depan hanya ada waktu 1 hari ya. Enggak ada 1 hari, hari Sabtunya ya, untuk mempersiapkan presentasi ya. Jadi presentasi nanti sesingkat mungkin ya, karena kita nggak mungkin lama-lama karena hanya punya waktu 3 SKS ya untuk sekali pertemuannya. Ya 3 jam lah kali ya. Jadi jam 7 sampai jam 10. Kita cuma punya waktu itu. So silakan dilanjutkan jika ada pertanyaan mengenai
Pak, saya lupa cara buat ini gitu ya. Oke, nanti kita bisa kalau itu saya rasa perlu semuanya mengetahui, kita bisa angkat di sini. Kalau tidak ya kalian bisa menghubungi TA ya. TA di sini ada siapa ya? Ada Niko, ada siapa lagi? Nio hadir nggak Nio? Belum ya. Ya, mereka kerjanya shift-shiftan soalnya ya. Jadi mereka ada jam kerjanya ya. Jadi, mohon maklum kalau nggak hadir semua. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan angkat tangan bagi yang ada. Belum ada? Oke. Jadi silakan tetap online. Di akhir dari kuliah ini juga saya mau memohon lagi ke teman-teman untuk memberikan sebentar. Ini saya beri linknya ya. Get a link editor. Ya, saya beri linknya di chat room. Ya. Di sini saya tuliskan judul review 2. Jadi review 2 ini berisikan sebelah kiri adalah karya kalian kemarin ya. Sebelah kiri adalah karya di review silang pertama kemarin. Kemudian sebelah kanan ini saya bebaskan ya, saya putihkan, kosongkan. Ini silakan kalian isi dengan progres hingga hari ini ya. Artinya akhir dari hari ini ya. Ini boleh kalian isi sampai jam berapapun boleh ya. Sampai malam nanti juga boleh, tapi bagusnya sih setelah kuliah ini berakhir ya, jadi kalian nggak akan terbebani oleh load pekerjaan yang terlalu banyak seperti itu. Jadi tujuannya adalah ini yang sebelah kiri biarkan saja ya, sebelah kiri seperti itu. Nah, kalian boleh menunjukkan gambar-gambar yang lain di sebelah kanannya ya. Ini bebas, terserah. Mau kalian sukanya nunjukin apa aksonometrinya, mau nunjukin renderannya gitu ya, macam-macam. Tapi di sini saya batasi ya, biar filenya nggak terlalu berat dan kalian juga nggak terlalu terbebani ya. Jadi silahkan di post di sini. Ini nggak usah diutak-atik lagi, ini nggak apa-apa. Ya gitu aja. Ya seperti itu ya. Kita nggak akan ada komentar lagi di sini, jadi cukup kalian mempost aja, mengcopy paste aja, capture ya. Kalau bisa capture-nya langsung aja ini ya, daerah putihnya aja ya. Ini frame Revit-nya ini nggak apa-apa. Ya. Jangan kalian mau nunjukin, oh saya sudah bikin RAB-nya Pak, gitu. Capture aja bagian hasil RAB-nya di sini ya, misalkan. Dan saya mau nunjukin juga aksonometri explode-nya Pak. Saya pisah-pisah Pak, silakan. Boleh. Ya. Seperti itu, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan dilengkapi hingga hari ini ya. Jadi hanya screenshot saja nggak apa-apa. Karena ini termasuk salah satu penilaian kita ya. Progres kalian seperti apa gitu ya. Apakah tidak berprogres gitu ya. Nah, itu cukup penting ya. Karena proses juga cukup penting di sini. Nah, dia mungkin ini mohon maaf teman-teman yang belum mengumpulkan ya harus mengejar ya ketertinggalannya ya. Nah, ini merupakan juga amanah ya buat kita semua ya. Ibaratnya kita pakai uang rakyat ya, gitu ya. Uang rakyat Indonesia, kalau kita tidak menunaikannya dengan baik ya tanggung jawab pribadi ya. Seperti itu. Baik, sampai sini silakan jika ada pertanyaan teman-teman boleh tetap, saya harap tetap online ya, harus tetap online.
sampai akhir jam ini selesai, sembari saya mengumpulkan kalau ada pertanyaan dari kalian seperti itu, kendala dan lain-lain. Silakan. Pak Didit mau tanya tapi di luar dari materi Revit terkait absensi Ya. Pak, itu absensinya tanggalnya apakah memang salah Pak, 1 September? Kan seharusnya 19. Oh iya. Oh, berarti dari pusatnya itu ya. Tetap diisi saja Pak, apa bagaimana? Sebentar, saya cek dulu ya absensi. Karena ini saya nggak bisa edit ya. Ini bukan wewenang saya. Mungkin kalian harus tetap isi aja karena itu tetap ke-record waktu pengisiannya kan ya di Google di formnya. Jadi mungkin itu kesalahan teknis dari pusat. Jadi silakan diisi aja. Saya juga tadi begitu ya. Saya absensi pengajarnya masih hari kemarin gitu. Jadi tetap saya isi. Sekarang udah berubah. Oke. Itu ya siapa tadi? Olda ya. Itu ya Olda ya. Baik, Pak. Oke. Oke, apalagi ya? Mungkin saya bisa kasih tips untuk presentasi mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung aja ya. Lagi ya, misalkan, oh ya, mungkin section kali ya. Kalian bisa mengolah bagian ini ya, 3D views ini macam-macam ya. Jangan lupa membuat duplicate dulu ya. Klik kanan, terus duplicate view ya, misalkan duplicate view itu. Baru bagian yang kalian duplicate ini, kalian bisa olah ya. Kalian bisa ganti nama, misalkan saya mau kasih nama rename ya, potongan perspektif gitu ya, misalkan potongan perspektif. Artinya di sini saya mau potong dulu dari mana ya potongannya enaknya ya. Kalau potongan perspektif mungkin saya lebih mudah menggunakan box ya, section box di sini sebelah kiri ini section boxnya saya nyalakan ya. Untuk angle-nya saya pakai yang aksonometri yang sempurna ya. Kalian bisa menggunakan ini ya, navigasi yang ujungnya ini. Nah, kalau saya sukanya yang perfect ini ya. Jadi kita nggak usah ngubah-ngubah lagi sudutnya ya, karena ini udah bawaannya gitu ya. Misalkan dari arah sini, ya. Jadi setiap corner ini punya titik perspektifnya ya. Seperti itu. Misalkan dari sisi sini deh gitu ya. Oke, ini ada section box-nya sudah menyala, jadi kalian bisa geser sampai potong ke bangunan tersebut gitu ya. Mungkin saya kecilkan ya, saya shade aja. Kan saya motong ini terserah kalian yang mau memperlihatkan bagian mana, misalkan ini ada daerah kerja ya, meja kerjanya gitu ya. Ini kebetulan saya
buat ruang tatami ya. Di sini juga bisa gitu ya. Terus ada juga dapurnya. Saya mau kasih lihat Pak aktivitas di dapur gitu ya. Toilet gitu ya. Diisi orang mandi gitu boleh bebas ya. Itu misalkan kemudian saya kembalikan ke sini gitu ya. Ini saja sudah bisa bercerita ya kalau gambar tuh. Kemudian kalau kalian mau apa sih mau pakai yang perspektif gitu ya Pak. Oh ini harusnya bukan potongan perspektif judulnya. Apa? Potongan aksonometri gitu ya. Aksonometri harusnya. Saya potong setengah gitu ya. Ini juga bisa dari depan ya, seperti ini ya. Nah, dari depan bisa ya. Tapi hati-hati. Mungkin harus menunjukkan beberapa elemen struktur ya, biar nggak salah paham ya. Karena ada furnitur-furnitur yang mungkin kalian harus geser gitu ya. Ini kulkasnya kepotong gitu, seperti itu. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau mau apa ya? Dari sini mau pakai kamera ya, pakai kamera seperti itu. Kalian bisa aja ya pakai dari akan dari denah lantai satunya kalian pasang kamera gitu ya, atau justru dari tengah ya, dari lantai 3. Kalau di saya ada banyak lantai jadi saya mau ambil dari atas, kalian bisa ambil view ya, view kemudian 3D view ini, kemudian klik kamera ya. Nah ini angle-nya nanti bisa kalian atur, kalian tarik lurus misalkan seperti ini ya. Nah ini kan belum terlihat apa-apa, ini bisa diatur ya sebenarnya. Seperti ini, misalkan terlalu jauh gitu ya. Nah nanti bisa diedit lagi. Selama ini kalian klik ya, kalian klik warna biru, nanti kalian kembali ke lantai 1, misalkan dia bisa kalian drag ya, bisa pindah-pindah ya, seperti ini. Jauh, misalkan. Ini jangkauannya ya, titik yang belakang ini adalah jangkauannya. Bisa kalian ubah-ubah juga. Dan bisa cek lagi di 3D dimension-nya. Di mana ya? 3D view 6 ya, sini ya. Seperti ini. Nah, ini kan masih ini ya, section box-nya belum nyalakan ya. Section box-nya belum nyalakan. Nah, ini setelah menyala section box-nya, kalian bisa klik ya. Bisa klik section box-nya. Ini untuk yang belakang ya. Ini kalau saya mau cut berarti saya klik aja ininya. Kemudian saya kembali ke 3D. Nah, ini nyala dia. Section box yang tadi terlihat di kamera dia menyala ya. Baru di sini kita geser-geser. Ya harusnya ini sudah memotong berapa ya. Tapi memang di sini nggak terlihat karena dia bukan section box-nya punyanya 3D itu ya. Tapi di sini. Nah, ini memang agak tricky ya. Jadi kalian harus tahu posisi section box yang mau kalian edit yang mana, seperti itu. Di sini bisa pakai cek dengan consistent color misalkan ya, untuk mengetahui jadi ini seolah ada drone ya, ada drone dari atas itu melihat aktivitas ya dan lain-lain. Misalkan ini mau saya lihatkan saja gitu. Selama ini kalian klik, kalian balik ke sini, ke
ketahuan tetap ya, mau ke site, mau kemana. Nah, kalian bisa atur dari site juga ya. Saya tambahin sedikit lagi, ke sini gitu ya. Jadi bisa diakal-akali ya. Harusnya ini yang saya beri kasih nama potongan perspektif ya. Yang ini potongan aksonometri ya. Aksonometri. Silakan ya kalau mau mencoba-coba. Tapi tentunya kalau modelnya sudah selesai, baru bisa ini ya mengolah view-nya ya. Kalau belum selesai udah utak-atik view, takutnya nanti waktunya juga makin habis ya. Nah ini crop bagian yang di crop bisa kita hilangkan ya misalkan. Ini bisa kalian, misalkan saya lupa Pak, naruh itu apa? Pohon. Ya, tambahkan dulu pohonnya. Site, misalkan ada orang ya, ada orang. Lagi-lagi tergantung kemampuan komputer kalian ya. Jangan terlalu dipaksa nanti malah nggak bisa gerak ya. Saya yakin anak sekarang komputernya canggih-canggih ya. Zaman saya kuliah dulu harus nabung sendiri ya komputer. Seperti ini. Kita cek lagi potongan perspektif. Nggak nol ya. Potong berarti ya. Kameranya nggak nyampe ke situ. Harus di satu ya. Dikurang. Coba dulu. Oke, kita bisa ubah-ubah ya sunpad-nya ya. Ini kalian bisa cek ya. Use the specified project location, date, time gitu ya. Bisa cek ya. Berarti matahari dari sini ya. Nih garis kuning ini. Berarti nanti matahari dari situ gitu ya. Bisa juga kalian setting ya. Misalkan kalian setting sesuai dengan ada pertanyaan. Yang mana dulu nih? Yang angkat tangan dulu apa yang ini dulu ya? Oke, yang angkat tangan dulu deh. Oke, silakan Anjani. Any question? Saya mau nanya, Pak. Kan itu ada curtain wall gitu kan Bapak pakai di depannya. Ini ya, yang ini, yang saya ini.
Iya, heeh. Nah, itu tuh kan saya juga ada make, cuma dia bentuknya itu cuma kotak biasa aja gitu. Jadi dia nggak ada kayak eh, Hmm. kolom apa barisnya gitu kan. Kalau misalnya Hmm. kolom yang vertikalnya itu Hmm. kan bisa diedit jarak kayak gitu kan, Kak. Heeh. Saya udah Ya. coba. Nah, Hmm. tapi kalau yang vertikal itu tuh saya mau hilangin gitu, Pak. Atau enggak dikasih jarak aja gitu Hmm. langsung gitu. Hmm. Cuma kemarin tuh saya nggak bisa, meskipun udah diantin gitu, nggak bisa kan, Pak. Iya, Jadi ya. agak bingung di situ. Yang ini ya, maksudnya yang mau dihilanginnya apa? Horizontal apa yang vertikal? Yang horizontal. Horizontalnya mau dihilangin, misalkan ini ya, gitu ya. Satu Iya, seluruhnya ini dihilangkan gitu ya. Oh, iya. ini Jadi kosong gitu, tinggal yang vertikal-vertikal aja gitu, Pak. ini kamu bisa klik ke seluruhnya ya. Memang ini kliknya memang agak-agak harus sudah biasa ya. Klik aja sini. Nah, ini sebenarnya untuk memilih ya juga. Kalian bisa pakai tab ya. Ini kalau kalian arahkan kursornya ke sini, misalkan ini belum diklik ya, tapi klik tab. Klik tab dia akan memilih per komponen ya. Ini triknya si Revit juga ya. Jadi kadang nggak semua bagian bisa terpilih ya. Itu pertama. Kemudian kalau untuk keseluruhan bisa klik ini. Yang penting ini storefront-nya udah muncul ya. Nah ini, nah di sini macam-macam ya. Ada pengaturannya dan lain-lain ya. Nah ini kemarin kebetulan saya miringkan 10 derajat ya. Jadi baik angle horizontal maupun sudut horizontal maupun vertikal saya buat seperti itu. Nah ini kalian bisa masuk juga ke edit type. Nah edit type ini di sini ada pengaturannya ya, vertical grid sama horizontal grid ya. Nah ini bagusnya saran saya dibikin duplikat aja ya, duplikat. Kemudian misalkan yang nggak diperlukan adalah vertikal gitu ya. Ya udah, artinya kamu tetap perlu frame hanya untuk batas bawah dan batas atas gitu misalkan. Karena nggak mungkin dia ada frame-nya horizontal doang tanpa ada frame vertikal gitu ya. Maksudnya dari samping ya, border di samping itu ya. Nah ini kalian bisa atur juga. Saya nggak tahu kasusnya kalian seperti apa. Bisa kalian atur juga ya dari jaraknya gitu ya. Misalkan ini jaraknya saya besarkan gitu ya. Jangan yang vertikal deh. Oh ya, yang vertikal berarti ya. Yang vertikal jaraknya saya besarkan 5.000 gitu ya. Nah, ini silakan dicek-cek saja. Nah, jadinya vertikalnya hanya bagian tengahnya gitu ya. Seperti itu. Ini juga bisa diganti. Misalkan mau dikecilkan yang berarti 500 misalkan ya. Hal yang sama juga berlaku ya, seperti itu. Jadi bisa dari sini. Kemudian di sini ada maximum spacing ya. Ini ada bisa kalian fix distance ya, bisa klik yang apa namanya? Apa tadi? Fix number gitu ya. Fix number ini jumlah ya. Jadi ketika kalian klik fix number ini, dia akan hilang ukurannya. Spacingnya akan hilang gitu ya. Jadi dia akan pilihannya hanya bisa adjust for boolean size gitu ya. Ukurannya aja gitu. Atau bisa juga pakai none ya. Kalau none apa jadinya gitu ya. Tapi warningnya type generated grid line will become non-associated to ini gitu ya. Oke gitu. Jadi dia nggak punya asosiasi ke gridnya. Dia jadi sesuatu yang terpisah ya. Seperti itu. Distance. Ya. Ini mengatur dengan itu. Nah,
Kalau mau dihilangkan sama sekali ya, mungkin satu-satunya jalan juga bisa dengan delete ya, delete aja gitu sebenarnya. Ini sebenarnya kalau di delete sama kalian gitu ya, ya ini bisa terhapus ya, asal kuncinya ini kalian buka gitu ya. Nah, seperti ini. Karena dia setiap komponen punya kunci ya itu sebenarnya. Bisa aja dihilangkan seperti itu ya. Jadi misalkan kalian besarkan dulu gitu ya. Mana tadi? Pakai yang minimal gitu ya. Jadi pekerjaannya nggak terlalu banyak. Misalkan berapa? Space-nya buat 3000 gitu ya. Ini bisa delete elemen ya. Bisa kalian klik delete elemen. Oops. Pakai yang fix maksimum ya. Pakai yang maksimum ya tadi kalau nggak salah. Jadi double malah. Fix ya, pakai yang fix ya. Harusnya fix distance. Loss reference as a result of this light change order. Dia kehilangan reference ya. Counting jadi ke double ya. Kalian delete. Itu juga bisa. Ini juga ada yang vertikal boolean ya di bawah ya. Ini kalau kalian klik none gitu ya, dia otomatis hilang harusnya ya. Border type gitu ya. Gitu ya. Type driven, delete boolean. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya punya garis boolean yang vertikal, dia akan hilang karena kita pilih none tadi ya. Seperti itu. Begitu juga untuk yang horizontal ya. Kalau kalian mau horizontalnya hilang, aja ini ya. Di bawah ya, horizontal. Ini kan defaultnya memang rectangular ya, kotak ya. Kalau kalian mau lingkaran gitu ya, circular juga bisa ya bawaannya. Saya rasa ini yang sering dipakai ya. Kan campur-campur gitu ya. Mau apa enggak sistemnya? Wah, gede banget. Jadi berantakan ya. Oke. Nggak bagus. Seperti itu. Apakah menjawab? Siapa tadi? Iya Pak, udah Pak. Ya. Saya mau nanya lagi, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Terkait sama railing Pak, kan itu tadi saya juga lihat Bapak pakai yang bagian dalam rumahnya Bapak itu ada railingnya gitu. Kalau misalnya kita punya kayak dua elevasi, ketinggian elevasinya itu berbeda gitu kan Pak. Kayak dari ruangan ini, kayak ruang tamu ke dapur, itu kan biasanya dapur agak turun atau nggak agak naik gitu kan Pak. Nah, terus tuh kita mau kasih railing. Nah, saya tuh bingung gitu Pak, soalnya waktu saya kasih railing langsung nyambung dari ruangan A ke B, itu yang satunya itu tenggelam kan. Tenggelam. Terus, ya karena dia kan rata gitu kan Pak, jadi yang naik itu railingnya, yang ruangan yang elevasinya naik, railingnya itu tenggelam. Nah, terus saya coba satu-satu gitu kan ngasih railingnya, itu yang pegangannya itu dia nggak mau ikut naik kayak tangga gitu loh Pak. Kalau misalnya anak tangga gitu kan pegangannya jadi kayak diagonal kalau misalnya naik.
Dia tuh malah putus gitu. Jadi saya agak bingung gitu Pak, caranya supaya kayak tangga gitu. Jadi maksudnya railing yang ini ya, railing yang gabung sama tangga ini biar nyambung ke yang atas gitu. Gimana? Jadi kamu sudah buat tangganya? Iya, udah ada Tangganya udah tangganya ada. gitu Pak. Tapi railingnya nggak mau ngikut si tangga gitu. Eh, Gimana? Kalau misalnya railing di tangga itu kan udah ada bawaannya gitu kan Udah Pak. bawaannya ada. Jadi nggak ada masalah, cuma nyambunginnya gitu Pak Ini ya ke maksudnya ini ruang, ya ya ke balkon ruangannya gitu. ini ya. Terus waktu pas kan itu ruangannya itu masih ada ruangan lagi, tapi ruangannya tuh naik gitu Pak, naik Oh, lagi gitu iya kan iya iya. elevasinya. Cuma Iya. nggak bisa malah tenggelam railingnya kalau misalnya diterusin. Iya iya iya. Ini custom ya karena banyak trik sih harusnya ya. Harusnya banyak cara ya. Ini misalkan saya lantai berapa ini? Lantai 4 lah ya coba. Lantai 4. Kita lihat lantai 4. Nah, ini lantai 4 saya memang sebenarnya railingnya ini terpisah ya. Jadi antara railing tangga itu kita berhenti punyanya tangga, gitu ya. Sedangkan railing yang sisanya saya buat eh, separately ya. Jadi benar-benar terpisah pakai yang railing ini. Jadi yang kan pilihan railing tuh hanya place on stairs atau ramp sama sketchpad ya. Sketchpad ini dia lebih ke mendatar ya, walaupun bentuknya bisa berkelok-kelok, tapi dia dalam level yang sama gitu ya. Sedangkan yang place on stair ini dia hanya bisa mendeteksi stairs gitu ya. Jadi kalau ruangan kamu custom banget gitu, artinya misalkan hanya ada satu dua step gitu ya, tapi dia butuh railing gitu ya. Kan kadang split level gitu kan ya namanya, split level gitu rumahnya. Ya itu mau nggak mau kamu harus membuat itu jadi sebuah tangga dulu gitu ya. Harus buat tangganya dulu. Atau kalau enggak ya karena dia hanya bisa mendeteksi dari tangga itu mungkin masih kelemahannya. Atau kalau enggak ya bisa diakali dengan um, apa ya dengan ya membuat itu ya elemen sendiri apa membuat film family sendiri ya. Nah itu mungkin agak malas ya jadinya kalau membuat family sendiri gitu. Jadi misalkan ini ya dia hanya mendeteksi dari ini ya thread dan stringernya ini ya gitu. Misalkan saya contohkan ya, mana ya, modify place railing on stair ramp. Misalkan yang ini sendiri itu yang sudah saya buat sih ya sebenarnya. Kan saya mau ada railing daerah sini itu ya kita mau nggak mau membuatnya suatu yang terpisah ya dari tangganya gitu. Saya rasa atau bisa juga kurang tahu ya kalau ada fasilitas lain sebenarnya, tapi mungkin saya masih kurang mengeksplor ya. Atau mungkin ini sendiri sudah bisa jadi railing ya. Atau bagaimana kalau pick house ini? Pick house ini mungkin bisa ya. Pick house, tapi dia hanya mendeteksi tangga kalau nggak salah.
Karena ini udah ada, jadi dia nggak mau ngedeteksi lagi ya. Misalkan saya potongan aksonometri saya tadi terlihatnya. Ini jadinya railing yang saya buat tadi ya. Itu sih, siapa tadi? Anjani ya, nanya ya. Menjawab nggak? Jadi dia sebuah komponen yang terpisah ya dari tangganya itu sendiri. Jadi kalau memang ingin membuat beda ketinggian gitu, ya, kita harus mengakalinya dengan membuat level lagi ya. Misalkan level kamu dari elevation atau section ya. Section aja lah. Nah, ini kan standarnya level seperti ini ya. Ini sebenarnya kalian nggak perlu khawatir untuk menambahkan lagi ya level-level yang lain gitu ya. Nah kan, ya karena namanya level itu kan benar-benar nggak semua rumah sama ya, nggak semua rumah bisa seragam teratur gini. Itu kan untuk efisiensi aja ya. Misalkan ini mau beda hanya 5.200 misalkan, hanya beda 20 cm gitu, kita mau tetap pakai railing, ya mau nggak mau kita harus buat tangga dari level 3 ke level denah LT3 ini ya. Seperti itu solusinya. Jadi tetap harus buat stairs baru dia terdeteksi ya. Masalah ukuran stairs kan bisa kita atur-atur ya. Misalkan tiganya seperti ini. Stairs gitu ya. Nah, ini ukuran actual width jalan lainnya kita bisa atur di sini ya. Kemudian jenis-jenisnya juga kita bisa pilih ya. Tapi saya sarankan pakai yang run aja ini ya. Atau kalau custom banget ukurannya ya mau nggak mau pakai yang sketch ya. Sketch ini ya. Kan ini dari level 3 ke, nah defaultnya dia akan mendeteksi yang panjang ya. Akan ke yang sedikit gitu, dia tetap mau gitu ya. Harusnya hanya butuh 2 riser gitu ya maksimumnya. Nah, seperti ini. Hanya 1 step. Yang di mana ya? Itu lihat kayak. Saya buatnya di mana tadi? Ada 3 kan ya? Haha, ini terpotong. Nah, seperti ini jadinya. Ini juga bisa kalian ganti ya type-nya ya. Glass. Nanggung kalau sedikit ya. Ya itu bisa diatur sih berdasarkan ketinggian yang kalian mau. Seperti itu. Gimana Anjani? Iya Pak, udah menjawab Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Tiara mungkin? Iya Pak. Ya, Tiara silahkan. Kalau saya boleh share screen Pak? Of course.